かったぜ。あいつが何を否定するか。パーツバレット、ヘッド、そしてボディを再生。今までの見えない攻撃は空気の変化を否定した。お前は物の形の変化を否定する。だがこの血の中なら丸見えだ。アンチェンジ、それがてめえの能力だ。MC ini seorang pria abadi yang tak bisa mati. Dan dia bertemu dengan gadis pembawa sial. Anime ini berjudul Undead Unluck. Alur dimulai di mana gadis bertopi merah ini, yang sangat ingin sekali merasakan apa itu masa muda. Perempuan ini bernama Fuko. Ia tidak pernah merasakan apa itu pertemanan, cinta, dan bahkan tidak bisa menyentuh seseorang, karena suatu kelainan pada dirinya. Yang menyebabkan seseorang yang menyentuh dirinya akan merasakan kesialan yang mengancam nyawa. Dalam kasus Fuko ini, ia kehilangan kedua orang tuanya saat Fuko masih berusia 8 tahun. Fuko memeluk serta mencium mereka, namun pesawat yang ditumpangi orang tuanya secara tiba-tiba meledak saat ingin lepas landas. Hal itu menyebabkan Fuko depresi dan ingin bunuh diri. Pada saat Fuko ingin bunuh diri dengan cara melompat dari jembatan dan bertabrakan dengan kereta, muncul satu pemuda misterius bertelanjang dada yang sedang mengamati Fuko. Pemuda itu bernama Andy. Fuko mengarahkan sebuah pisau ke Andy dan berharap Andy tidak menghalanginya bunuh diri. Fuko juga bercerita jika Andy menyentuh dirinya, dia akan merasakan kesialan yang dapat merenggut nyawanya. Bukannya takut, Andy justru mendekatkan diri ke pisau tersebut. Fuko yang panik dan menjerit histeris. Kenapa Andy menghampiri pisau tersebut? Andy merasa gembira dengan apa yang diceritakan Fuko, dan dia bahkan menyentuh Fuko dengan sangat lama, dan berharap kesialan datang menimpanya. Karena selama ini Andy selalu mencari cara agar dia bisa mati. Fuko yang gemetar ketakutan tentang apa yang terjadi, dan bilang kepada Andy kemalangan akan datang menghampirinya. Batu yang diinjak Andy tiba-tiba saja roboh, yang mengakibatkan dia jatuh dari jembatan dan tertabrak kereta. Fuko merasa sedih dengan kemampuannya yang selalu melibatkan orang lain. Namun tiba-tiba Andy datang dengan kepala terbang dan menghampiri Fuko. Andy memiliki kemampuan regenerasi cepat di luar nalar, bahkan jika itu hanya tinggal kepalanya saja. Semua tulang, daging, darah akan pulih dengan sendirinya. Fuko yang melihat kondisi itu membuat dia bingung maupun kaget. Berbeda dari Fuko, Andy justru senang dengan kemampuan Fuko, yang membuat dia merasakan kematian tiap waktu. Andy pun membawa Fuko terbang ke atas gedung untuk bertanya tentang kejelasan kemampuan kesialannya. Fuko yang keberatan untuk menjelaskannya, berusaha kabur darinya. Tapi karena Andy ngotot pengen tahu, dia menjahili Fuko dengan memutar-mutar badan Fuko di pinggir gedung. Fuko yang panik dia pun setuju untuk memberitahunya. Fuko bercerita jika masih kecil dia membunuh orang tuanya dengan cara mencium serta memeluknya. Karena hal itu orang tuanya mati akibat ledakan pesawat. Andy yang kesenangan langsung saja memeluk dan memasukkan tangannya ke gunung kembarnya. Dan tiba-tiba saja terdapat satu kotak besar berisikan pisang yang terjatuh dari atas pesawat, yang membuat tubuh Andy hancur seketika karena menimpanya. Regenerasi Andy yang terlalu cepat, hingga dia bilang ke Fuko bahwa itu tidak mempan sedikit pun untuk membuatnya mati. Fuko yang berusaha berlari menjauh, tapi malah kepeleset pisang, yang membuat dia jatuh terjun bebas dari atas gedung. Dan ternyata Fuko belum siap untuk mati, serta dia berharap dapat merasakan jatuh cinta dan punya teman. Andy pun datang menyelamatkannya dan tidak akan membiarkannya mati. Karena kekuatan Fuko tersebut bisa membuat Andy merasakan kematian dan ingin mengakhiri kehidupan yang sangat panjang ini.
Andy dan Fuko segera terbang dan membawanya ke markas. Fuko terjatuh dan memiliki rambut yang sangat panjang. Itu karena tiap tukang cukur rambut yang memotongnya selalu saja mati setelahnya. Tapi karena Andy abadi, dia pun mencoba untuk memotong rambut Fuko. Dan dia tidak takut terhadap kemalangannya. 美容師やってたの。 大昔な。 Namun, tiba-tiba saja kepala Andy terpotong, dan datanglah segerombolan orang misterius. Orang-orang tersebut dari organisasi bernama UMA. Suatu organisasi yang mengincar para manusia berkemampuan super dan berusaha membunuh mereka. Tapi, bagi orang-orang berkemampuan super dan telah bergabung ke organisasi, mereka tidak akan lagi diincar, tapi mereka harus melaksanakan tugas untuk membunuh para orang lain berkemampuan super. Kepala Andy dikurung di suatu kapsul berukuran kecil agar dia tidak bisa beregenerasi. Fuko kini ditahan dan akan dibunuh jika tidak menuruti mereka, orang yang sedang membawa kapsul berisikan kepala Andy. Tiba-tiba saja tersambar suatu petir. Andy pun lolos dari kapsul tersebut, serta dapat kabur dan membunuh para anggota yang memakai topeng tersebut. Fuko ditahan oleh seseorang yang membawa katana. Melihat Andy yang tertarik pada Fuko, orang tersebut meminta Andy untuk serahkan kepalanya tanpa beregenerasi. Fuko menolak agar Andy tidak perlu menyerahkan kepalanya. Karena selama ini hidup Fuko selalu membuat orang lain terluka bahkan mati. Andy tidak peduli apa omongan Fuko tersebut dan melemparkan kepalanya. Melihat hal tersebut, membuat Fuko tergugah dan membebaskan diri. Dia pun langsung berlari dan mencium kepala Andy tersebut. Fuko langsung memberitahu jika kemalangan akan segera tiba. Mendengar hal tersebut membuat Andy menyuruh Fuko pergi meninggalkan tempat ini. Setelah Fuko pergi dan meninggalkan Andy, tiba-tiba saja datang sebuah meteor yang menimpa rumah tersebut, yang membuat rumah tersebut langsung hancur seketika. Selang berapa lama, Andy datang menemui Fuko, namun dengan keadaan wajah gosong. 助かったぜ。いい不運だった。 Karena kejadian ini membuat Andy berpikir, bagaimana caranya agar Fuko tidak menjadi incaran organisasi UMA. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bisa masuk ke organisasi UMA dan tidak menjadi target pembunuhan dari organisasi tersebut.